Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Nova Lestari, Farida Nur Setiati, dan Natasha Kofifah Aulia Jana, kelas IPA A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi protista mirip tumbuhan. Kita mulai dari protista secara umum. Pengertian protista berasal dari dua kata, ya, dari bahasa Yunani, yaitu protos dan kritos. Protos artinya mula-mula atau pertama, dan kritos artinya menyusun atau mula-mula. Jadi, protista dapat diartikan sebagai makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak yang tersusun secara sederhana. Jenis-jenis dari protista. Protista bersifat polifiletik, yang artinya bahwa protista tidak hanya berasal dari satu nenek moyang saja. Maka dari itu, protista dikelompokkan ke dalam 3 jenis yang berbeda, yaitu protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang protista mirip tumbuhan. Ciri-ciri yang dimiliki protista. Protista merupakan makhluk hidup yang mempunyai membran inti atau disebut eukariotik. Merupakan makhluk hidup yang bersifat uniseluler maupun multiseluler dan bersifat aerob. Protista memiliki sifat autotrof maupun heterotrof. Kita akan membahas tentang protista mirip tumbuhan. Pengertian protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan bersifat uniseluler disebut dengan fitoplankton, dan protista mirip tumbuhan yang bersifat multiseluler disebut dengan alga atau ganggang. Struktur yang dimiliki oleh ganggang, yaitu yang pertama dinding sel terbuat dari selulosa yang sangat tipis, dan membran sel dilengkapi oleh lapisan pelikal yang lentur, kloroplas. Protista mengandung pigmen untuk melakukan fotosintesis, granula, tempat penyimpanan cadangan makanan dalam protista mirip tumbuhan yang tersebar dalam kloroplas, pirenoid, tempat penyimpanan karbohidrat utama yang terletak di dalam kloroplas. Kemudian ada bintik mata atau yang disebut dengan reseptor cahaya, bagian organ dalam ganggang yang berguna untuk mengatur cahaya masuk ke detektor cahaya, dan selanjutnya detektor cahaya akan menerima cahaya yang diatur oleh bintik mata sehingga bintik mata mampu mengikuti arah cahaya. Kemudian ada vakuola kontraktil berguna untuk alat melakukan osmoregulasi. Dan ada vakuola makanan sebagai alat pencerna makanan, dan flagella sebagai motil atau alat yang digunakan untuk bergerak bebas. Dan berikut adalah gambar struktur ganggang. Kemudian ada reproduksi dari ganggang. Reproduksi dari ganggang bersifat aseksual dan seksual. Ya, reproduksi secara aseksual dilakukan dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan zoospora. Selanjutnya, reproduksi ganggang secara seksual dilakukan dengan pembentukan zigot. Dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, reproduksi seksual secara isogami. Gamet jantan dan betina ukurannya yang sama besar. Kemudian ada reproduksi seksual secara anisogami. Gamet jantan dan betina ukurannya yang berbeda. Dan ada yang namanya oogami, yaitu gamet berupa sel sperma dan sel telur. Kemudian ada klasifikasi protista mirip tumbuhan. Klasifikasi protista mirip tumbuhan yaitu yang pertama ada Euglenophyta, yang kedua Chlorophyta atau biasa disebut dengan ganggang hijau, yang ketiga Rhodophyta atau ganggang merah, Pyrophyta atau Dinoflagellata atau yang disebut dengan ganggang api, yang kelima Phaeophyta atau ganggang coklat, Chrysophyta atau alga keemasan, dan yang ketujuh Bacillirophyta atau diatom. Kita akan mengupas satu persatu, yaitu ada Euglenophyta. Ciri-ciri yang dimiliki oleh Euglenophyta yaitu yang pertama memiliki pigmen utama klorofil A dan B, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk paramilum, bersifat uniseluler, memiliki dinding sel yang berupa selulosa dan dilengkapi pelikel, mampu bergerak secara bebas dengan satu atau dua flagella pada ujung anterior, mempunyai bintik mata yang tersusun dari pigmen vicobilin, dan berkembang biak melalui reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner. Nah, ini ada gambar dari Euglenophyta. Contoh dari Euglenophyta yaitu Euglena viridis atau parameter pencemaran. Sekarang kita masuk di Chlorophyta atau yang disebut dengan ganggang hijau. Ciri-ciri dari Chlorophyta atau ganggang hijau yaitu memiliki pigmen utama klorofil A dan B, menyimpan cadangan dalam bentuk amilum dan minyak, bersifat uniseluler atau multiseluler, memiliki dinding yang berupa selulosa, berkembang biak secara reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual
Kloropita dilakukan dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan zoospora. Kemudian, reproduksi seksual, kloropita dilakukan dengan cara isogami, anisogami, dan oogami. Bentuk dari kloropita, itu yang pertama ada uniselular sesil atau bulat mangkuk. Contohnya ada chlorella dan chlorococcum. Kemudian ada uniselular motil atau bulat telur. Contohnya Chlamydomonas. Yang ketiga multiselular koloni sesil atau koloni jala. Contohnya Hydrodiction. Kemudian multiselular koloni motil atau koloni bulat yang contohnya Volvox. Filamen, contohnya Spirogyra atau spiral, Oedogonium, dan Ulotrik atau jala. Dan Talus, contohnya Ulva atau selada laut. Berikut adalah gambar dari kloropita. Bentuk dari kloropita sudah dibahas tadi, jadi ada uniselular koloni sesil, uniselular koloni motil, filamen, talus, uniselular sesil, dan uniselular motil. Kemudian yang ketiga, rhodopita atau ganggang merah. Ciri-ciri dari rhodopita: memiliki pigmen utama phycoerythrin atau berwarna merah, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk tepung fluorid, bersifat multiseluler, memiliki dinding sel berupa selulosa dilengkapi oleh miofibril pada bagian dalam dan lapisan lendir pada bagian luar. Rhodopita merupakan protista mirip tumbuhan yang berkembang biak secara reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual Rhodopita dilakukan dengan cara karpospora yang terbentuk dari tetraspora. Reproduksi seksual Rhodopita dilakukan dengan cara pembentukan zigot dari gamet jantan yang dihasilkan spermatangium dan gamet betina yang dihasilkan karpogonium. Berikut adalah gambar dari Rhodopita. Contoh dari Rhodopita yaitu ada Eucheuma, Palmaria, Gelidium, Gracilaria, dan Gigartina. Yang keempat, ada Pyropita atau Dinoflagellata atau yang disebut dengan ganggang api. Ciri dari Pyropita yaitu memiliki pigmen utama karoten atau jingga dan xanthophyll atau kuning. Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati, bersifat uniseluler, memiliki dinding sel selulosa, mampu bergerak secara bebas dengan satu atau dua flagella, menyebabkan fenomena retid yang mampu menghasilkan racun. Yang pertama neurotoksin dihasilkan oleh Gymnodium breve. Yang kedua ciguatoksin dihasilkan oleh Gambiardiscus toxicus. Berkembang biak melalui reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner. Berikut adalah gambar dari Pyropita. Yang selanjutnya ada Phaeopita atau ganggang coklat. Ciri-ciri dari Phaeopita: pigmen utama xanthophyll atau berwarna kuning dan fuconsanthin atau coklat. Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk laminarin, bersifat multiseluler, memiliki dinding sel berupa selulosa dengan lapisan gumi dan asam alginat di luar. Dilengkapi oleh gelembung udara untuk penyimpanan nitrogen dan mengapung, berkembang biak secara reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual Phaeopita dilakukan dengan cara fragmentasi dan pembentukan zoospora, dan Phaeopita reproduksi seksual dilakukan dengan cara isogami dan oogami. Berikut adalah gambar Phaeopita. Contoh dari Phaeopita yaitu ada Sargassum vulgare, Turbinaria, Decurrens, Macrocystis, Fucus serratus, dan Laminaria. Kemudian ada Chrysopita atau ganggang keemasan atau pirang. Ciri-ciri dari Chrysopita: pigmen utama fucosanthin atau coklat, karoten atau jingga, dan xanthophyll atau kuning. Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk leukosin dan laminarin, bersifat uniseluler maupun multiseluler, memiliki dinding sel yang berupa hemiselulosa dan dilengkapi oleh pektin atau selika. Bergerak secara bebas dengan satu atau dua flagella. Berkembang biak secara reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Berikut adalah gambar dari Chrysopita. Contoh dari Chrysopita yaitu yang pertama ada Meniscococcus, yang kedua Sinura, dan Dinobiron. Yang selanjutnya Bacilliriopita atau diatom. Ciri-ciri dari Bacilliriopita yaitu memiliki pigmen utama karoten atau jingga dan xanthophyll atau kuning. Cadangan makanannya dalam bentuk leukosin dan bersifat uniseluler atau multiseluler. Memiliki dinding sel yaitu selulosa, dan di antara hipoteka dan epiteka terdapat rafe atau celah yang mengandung silika atau kersik. Berkembang biak secara reproduksi aseksual dan seksual.
Reproduksi aseksual Bacilliriophyta dilakukan dengan cara pembelahan hipoteka dan epiteka. Reproduksi seksual Bacilliriophyta dilakukan dengan pembentukan auxospora. Dan Bacilliriophyta memiliki bentuk-bentuk, yakni yang pertama penalian, tubuh simetris bilateral, dan centralian dan tubuh simetris radial. Berikut adalah gambar dari Bacilliriophyta. Contoh dari Bacilliriophyta yaitu tubuh simetris bilateral dan tubuh simetris radial. Kemudian ada perbandingan antar filum klasifikasi protista mirip tumbuhan. Perbandingan karakteristiknya bisa disimak pada tabel berikut. Peranan protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan mampu menguraikan sisa makanan karena sifatnya yaitu saprofit. Mampu mengurangi gas limbah dalam perairan karena mampu mengalami fotosintesis. Ganggang hijau merupakan sumber fitoplankton yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pangan ikan. Ganggang coklat dapat dimanfaatkan sebagai suplemen yang berguna bagi hewan ternak. Dan ganggang merah dapat dimanfaatkan sebagai suplemen kesehatan, sumber makanan, dan pembuatan agar. Peranan protista mirip tumbuhan yang merugikan, yaitu beberapa protista mirip tumbuhan mampu menghasilkan racun atau toksik seperti Gymnodium breve. Dan beberapa protista mirip tumbuhan hidup sebagai parasit di dalam tubuh hewan laut seperti Protogoniaulax satenella. Dan beberapa protista mirip tumbuhan mampu merusak industri perkebunan seperti Cephaleuros. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.